Kamu sebenarnya memiliki kekuatan kegelapan untuk memperbaiki rantai. Gu Sudizun, apa yang terjadi? Apakah kamu benar-benar berkolusi dengan iblis? Kata banyak tetua sangat marah dan sulit dipercaya. Hanya orang-orang dari ras iblis yang memiliki kekuatan kegelapan untuk memperbaiki rantai, yang dapat dianggap sebagai hadiah kekuatan gelap bagi yang kuat yang mematuhi perintahnya. Nak, mati untukku, teriak Gu Sudizun. Kekuatan kegelapan yang mengepul menerobos niat pedang menakutkan Qin Chen, dan aliran kegelapan dengan cepat menyapu Qin Chen. Gu Sudizun sangat membenci Qin Chen. Jika bukan karena Qin Chen, bagaimana dia bisa diekspos? Gu Sudizun, aku tidak menyangka kamu telah berkolusi dengan ras asing, dan kamu akan ditangkap sebelum kamu berhenti, menunggu hukuman dari markas. Penatua Yehe juga berteriak dengan marah, dan sinar hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pedang di tangannya. Sinar hitam ini berubah menjadi niat membunuh yang menyilaukan, meledak dalam sekejap, dan bertabrakan dengan Gu Sudizun yang melepaskan kekuatan kegelapan. Hahaha, hanya karena kamu ingin menghentikanku, keluarlah dariku. Teriak Gu Sudizun dengan marah, matanya dingin, dan dia sama sekali tidak mengabaikan serangan Penatua Yehe. Sial! Cahaya gelap yang mencekik menyapu, api gelap yang tak terhitung jumlahnya dan hitam yang diledakkan oleh tetua Yehe bertabrakan, dan cahaya pedang hitam yang menyilaukan dengan cepat dimusnahkan dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan keras, Penatua Yehe terbang keluar, dengan pola rahasia hitam di tubuhnya. Ini menahan erosi kekuatan gelap Gu Sudizun, tapi hatinya penuh ketakutan. Mengerahkan kekuatan kegelapan, kekuatan Gu Sudizun secara tak terduga melampaui dia, bahkan dia tidak bisa melawan. Nak, aku ingin menyampaikan beritamu ke sana dan membiarkan pihak lain menangkapmu, tapi aku tidak menyangka kamu memiliki kekuatan seperti itu. Itu mengejutkan saya. Tidak heran pihak lain ingin kami terus menatapmu sebagai ancaman, karena ini masalahnya, kursi ini akan menangkapmu, dan kami akan bisa mendapatkan lebih banyak pahala. Ucap Gu Sudizun berbicara dengan dingin, dan saat suaranya jatuh, api gelap yang tak terhitung jumlahnya menyapu Qin Chen dengan panik. Kekuatan kegelapan yang menakutkan dengan cepat membombardir Qin Chen. Boom! Di bawah gelombang gelap, Qin Chen ditembak dalam sekejap, tapi dia berdiri dengan pedangnya, berdiri di kehampaan, dan benar-benar melawannya. Apa? Kata Gu Sudizun terkejut, mengungkapkan warna yang luar biasa, dan para tetua dan master lainnya di langit juga terpana. Bahkan Penatua Yehe tidak bisa menahan kekuatan gelap dari serangan Gu Sudizun, Qin Chen benar-benar memblokirnya. Sialan, tidak mungkin, gumam Gu Sudizun, dan itu mendorong ke Gunung Tianshan di bawah. Pilar hitam ini menembus tanah, dan dalam sekejap, riak hitam yang menakutkan menyapu, menutupi Kem Tiangong. Pada saat ini, semua prajurit di seluruh Kem Tiangong, apakah itu urat mineral, gunung vulkan, atau orang-orang di area Kem, tampaknya ditekan oleh kekuatan gelap yang kuat, dan kehilangan kontak dengan dunia luar. Langit medan perang dari 10.000 ras ini jatuh ke dalam kegelapan, seolah memasuki dunia yang gelap. Pesona gelap, ucap Gu Sudizun meraung, pesona gelap ini menyebar, dan auranya bahkan lebih tinggi, seperti Dewa Iblis. Penatua Yehe, ini tidak baik, kami benar-benar kehilangan kontak dengan dunia luar. Kem kerja kita tampaknya dibatasi oleh suatu kekuatan. Harta macam apa ini? Ucap banyak sesepuh mengubah warna mereka. Ketika Gu Sudizun mengungkap kekuatan kegelapan, banyak orang mencoba menghubungi dunia luar untuk menyampaikan berita ini. Tetapi sekarang, dunia ini tampaknya terisolasi, dan berita apapun tidak dapat menyebarkannya, dan tidak dapat keluar dengan cepat dari dunia ini. Adapun daerah Tiangonying dan prajurit biasa di daerah urat mineral, mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar. Mereka hanya tahu bahwa mereka terjebak dalam dunia gelap dan tidak dapat membuat kemajuan. Penatua Yehe dengan sungguh-sungguh melihat pesona hitam yang menyelimuti Kem Tiangong. Dia mengangkat pedang di tangannya, dan langsung memotong cahaya pedang yang menembus langit.
Tetua lainnya juga menembak, tetapi tidak peduli bagaimana mereka bertindak, pesona gelap itu tampaknya tidak terganggu. Mereka tidak dapat mematahkannya. Pilar langit hitam terus-menerus menyalakan serangkaian pola susunan. Pola yang rumit membuat Penatua Yehe berubah warna. Buka susunan gunung vulkan. Penatua Yehe berteriak, dan segera, seluruh gunung vulkan meledak ke langit dengan deretan lampu api yang menyilaukan. Hahaha, Tetua Yehe, jangan repot-repot, benda ini diberikan kepadaku oleh klan kegelapan, kamu tidak bisa menghancurkannya. Gusu Dizun berkata dengan bangga. Gusu, mengapa kamu mengkhianati pekerjaan Tian? Teriak Yehe dengan marah, dia tidak bisa mengerti. Pengkhianatan, hahaha, di alam semesta ini, yang lemah dimakan yang kuat dan yang kuat menghormati yang lebih kuat. Kursi ini hanya sesuai dengan hukum surga. Di mana pengkhianatannya? Kata Gusu Dizun mencibir dan menatap Elder Yehe. Elder Yehe, meskipun posisimu di surga di atasku, tetapi kamu tidak tahu apa kebenaran alam semesta ini. Anda hanyalah sekelompok cacing malang yang dibutakan oleh asal-usul alam semesta. Anda tidak mengerti bahwa alam semesta ini telah memasuki akhir pembusukan, dan era ini akan segera terjadi. Pada saat itu, semua orang di alam semesta ini akan mati. Hanya ras gelap yang bisa menyelamatkan kita. Ucap Gusu Dizun berdiri dengan bangga di atas pilar hitam, dan kekuatan kegelapan menyapu seperti guntur. Era ini akan segera berakhir. Di dunia yang kacau, naga leluhur Hong Huang dan leluhur suci Sungai Darah saling memandang, mata mereka serius. Naga leluhur senior, apa artinya ini? Qin Chen mengerutkan kening dan melihat ke atas. Hong Huang Zulong berkata, alam semesta juga memiliki umur. Untuk bertahan hidup selamanya, alam semesta akan mengalami transformasi dari zaman ke zaman, seperti reproduksi sel-sel dalam tubuh manusia. Namun, reproduksi sel tidak terbatas. Hal yang sama juga berlaku. Ketika perubahan alam semesta berakhir, maka alam semesta ini akan memasuki tahun-tahun senja hingga kehancurannya. Pada saat itu, semua makhluk di alam semesta ini akan jatuh, yang disebut akhir era zaman. Qin Chen kaget, apakah ada yang seperti itu? Naga leluhur senior, apakah alam semesta ini akan dihancurkan? Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Naga leluhur Hong Huang menggelengkan kepalanya, karena kita telah terperangkap di dunia kekacauan primordial selama bertahun-tahun, dan telah kehilangan tubuh fisik kita, kita tidak tahu seberapa jauh alam semesta ini telah berubah. Tetapi setidaknya era ini baru saja dimulai. Jika tidak kita harus merasakan akhir alam semesta, dan tidak akan ada masalah di alam semesta sebelum akhir zaman ini. Berapa lama era itu? Kata Qin Chen. Era mewakili asal dan akhir sebuah peradaban. Itu tidak bisa diungkapkan. Hong Huang Zulong menggelengkan kepalanya. Zaman yang berbeda membutuhkan waktu yang berbeda. Misalnya, saat dunia terbuka, saat kekacauan lahir, semuanya menjadi bijak. Kami makhluk kacau telah tidur dalam kekacauan setidaknya selama triliunan tahun sebelum kami dilahirkan dengan kebijaksanaan sejati dan menjadi makhluk primordial sejati. Oleh karena itu, zaman kita memiliki sejarah yang sangat panjang. Kata Hong Huang Zulong. Tapi tidak semua zaman begitu lama. Ada juga zaman di mana peradaban lahir dengan cepat dan jatuh dengan cepat. Namun, sebagian besar zaman berusia sekitar 1,26 miliar tahun. Tentu saja ini rata-rata. Tidak peduli apa, bahkan zaman terpendek tidak akan lebih dari 60 juta tahun. Hong Huang Zulong berkata dengan sungguh-sungguh, kurang dari 60 juta tahun, bahkan peradaban tidak dapat diturunkan. Itu tidak bisa disebut era. 60 juta tahun. Qin Chen terdiam. Ketika dia mendengar kata-kata Gusu Dizun barusan, dia sangat ketakutan sehingga dia mengira alam semesta akan dihancurkan. Sekarang sepertinya masih sangat awal. Bahkan jika Qin Chen menghitung tahun, waktu yang dia alami tidak terlalu lama. 10.000 tahun sudah cukup lama. Tidak peduli mengapa, itu bukan alasan bagimu untuk berlindung di klan kegelapan, Gusu Dizun,
ambil saja dengan tanganmu. Kata Qin Chen melangkah keluar, matanya dingin. Energi pedang tak berujung melayang di sekelilingnya. Ekspresi Gu Sudizun menjadi semakin ganas. Anak gila. Gu Sudizun mengertakkan gigi dan berteriak. Kekuatan tubuh yang mulia terbakar seketika, nafasnya tiba-tiba membengkak, dan energi yang kuat langsung memutar dan merobek kehampaan di sekitarnya. Gu Sudizun telah melihat bahwa yang terkuat di sini adalah Qin Chen. Tidak ada orang lain yang menjadi lawannya. Anak ini sangat aneh. Lapisan cakar hitam darah muncul di permukaan tangan kanan Gu Sudizun. Cakar tajam memancarkan suasana gelap, membuat ruang di sekitarnya terbelah secara alami. Ini adalah harta ras gelap. Hentikan dia. Penatua Yehe mendengus dingin, dan buru-buru terbang untuk bertarung dengan Qin Chen dan yang lainnya. Jika Qin Chen terbunuh, mereka akan berakhir, dan dunia ini akan sepenuhnya dikendalikan oleh Gu Sudizun. Qin Chen menyeringai, auranya meroket, menyebabkan ruang di sekitarnya terpelintir dan robek secara langsung, dan kekuatannya tidak kalah dengan Gu Sudizun. Bagaimana itu mungkin? Gumam Gu Sudizun menunjukkan keterkejutan. Kamu memiliki tingkat kultivasi seperti itu, tetapi di bawah restu pesona gelap ini, aku pasti bisa menghancurkanmu. Dengan darah yang melonjak, Gu Sudizun membuat gerakan pamungkas yang sangat besar. Di sisi berlawanan, Qin Chen juga mempertimbangkan bagaimana cara mengalahkan Gu Sudizun. Tidak masalah baginya untuk menangkap Gu Sudizun. Namun, dia curiga bahwa Gu Sudizun bukan satu-satunya mata-mata iblis di sini, dan masih ada orang yang bersembunyi. Ini adalah intuisinya. Namun, hingga saat ini, belum ada yang muncul untuk membantu Gu Sudizun. Dengan kata lain, pihak lain harus merasa bahwa Gu Sudizun tidak perlu dibantu. Bocah sialan, pergilah mati. Kekuatan terakumulasi hingga batasnya, dan cahaya hitam yang kuat muncul di tubuh Gu Sudizun, dan seluruh orang itu seperti lubang hitam pekat, melahap segalanya. Dengan anak panah melesat keluar, Gu Sudizun meledak dengan tangan kanannya dengan cakar tajam hitam. Dengan kekuatan kegelapan yang melonjak, itu menyatu dengan pesona gelap, dan cakar gelap yang tak terhitung jumlahnya mengisi kekosongan dan tersapu. Penatua Yehe berteriak dengan marah, dan sekelompok orang menembak satu demi satu, tetapi kekuatan gelap ini sangat menakutkan. Di bawah berkah pesona gelap, mereka langsung menghancurkan serangan mereka dan meledakkannya satu demi satu. Dalam sekejap, termasuk tetua Yehe, banyak tetua dan yang mulia terluka, dan beberapa yang mulia dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah bahkan terluka parah. Sekelompok sampah, nak, lihat apakah kamu masih bisa hidup kali ini. Kata Gu Sudizun. Bayangan cakar yang mengandung kekuatan gelap yang menakutkan menguasai langit dan berubah menjadi iblis gelap yang menakutkan, meledak ke arah Qin Chen. Di sisi berlawanan, jubah Qin Chen dan rambutnya berkibar seperti sutra pedang. Karena penampilannya yang dingin, matanya menjadi tajam dan sipit, dan cahaya dingin di dalamnya sekokoh aura pembunuh. Mengambil langkah keluar, Qin Chen memegang pedang tajam di kedua tangan, dan menggunakan kekuatan membelah gunung dan menghancurkan gunung untuk menampilkan 6 seni pedang reinkarnasi. Seberkas udara pedang berdesir, secepat aurora. Bayangan hantu dewa iblis bertabrakan dengan riak udara pedang, tidak ada suara. Tidak ada gelombang kejut, dunia sepertinya telah kehilangan suaranya, hanya bola cahaya gelap dan berwarna-warni yang tersisa. Di bola cahaya, bayangan dewa iblis dan riak udara pedang belum menghilang. Setelah menembus pecahan yang dihasilkan oleh ledakan hantu dewa iblis, itu tiba-tiba menghantam dada Gu Sudizun. Kecepatannya sangat cepat sehingga lawan tidak punya waktu untuk bereaksi. Qin Chen sebenarnya lebih kuat. Ucap banyak orang sangat gembira dan berseru. Gu Sudizun terbang dengan takjub. Meskipun baju besi pertahanan di dadanya adalah baju besi harta Zun tingkat atas, kekuatan yang sangat terkonsentrasi masih membuatnya tidak dapat mengendalikan tubuh dan kekuatannya, dan tulang rusuk dadanya berderit. Dia merasakan sakit yang tak tertahankan untuk pertama kalinya.
Niat pedang melewati baju besi, dan organ dalam Gu Sudizun hancur, memungkinkan niat pedang untuk bergegas. Seteguk darah menyembur keluar, dan Gu Sudizun memuntahkan darah, ekspresinya geram. "Yah, Gu Sudizun terluka, kita akan menang," kata banyak orang sangat gembira.